Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan bab sumber pendanaan, leasing, penggadaian, dan Bank Islam. Nama anggota kelompok pertama Oki Delamita, kedua Riki Aji Pamungkas, ketiga Sabrina Fitri Widya, keempat Salvia Anggraini. Leasing adalah perjanjian kontrak antara pihak yang menyewakan atau lessor dengan pihak yang menyewa aset tertentu atau lease. Perjanjian menetapkan bahwa penyewa mempunyai hak untuk menggunakan aset tertentu, kemudian sebagai imbalannya, penyewa membayar sejumlah kas tertentu yang tetap setiap periodenya ke pihak yang menyewakan. Pihak yang menyewakan bisa pihak yang memproduksi aset tersebut, bisa juga pihak independen yang membeli aset dari perusahaan yang memproduksi aset tersebut. Sebagai contoh, misalkan saja suatu rumah sakit ingin menggunakan seperangkat komputer untuk kegiatan operasionalnya. Rumah sakit tersebut bisa memperoleh komputer dengan jalan membeli komputer tersebut. Alternatif lain bagi rumah sakit tersebut adalah menyewakan komputer dari perusahaan leasing. Perusahaan tersebut membeli komputer dari perusahaan komputer, misal Acer atau IBM, kemudian menyewakannya ke rumah sakit tersebut. Leasing semacam ini disebut juga sebagai sewa guna langsung atau direct leasing. 1. Penentuan besarnya sewa. Misalkan suatu perusahaan leasing bermaksud menawarkan sewa guna kepada perusahaan yang membutuhkan peralatan mesin. Peralatan tersebut mempunyai harga 5 juta dengan usia 5 tahun. Tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh perusahaan leasing tersebut adalah 10% setelah pajak. Tingkat keuntungan yang sesuai dengan biaya modal utang atau setelah pajak. Peralatan tersebut didepresiasi dengan garis lurus dan tidak ada nilai sisa pada akhir periode. Tingkat pajak adalah 30%. Berapa besarnya sewa yang sebaiknya ditawarkan? Pendapatan perusahaan leasing diperoleh dari penghematan pajak atau melalui depresiasi dan biaya sewa. Tabel berikut ini meringkaskan present value penghematan pajak dari depresiasi. Depresiasi bisa dipakai sebagai pengurangan pajak. Kemudian, penghematan pajak karena depresiasi tersebut bisa dihitung present value-nya. Tabel 1. Aliran kas dari pembelian aset. Tahun pertama, depresiasi 1 juta, penghematan pajak 300, present value 0,909091, present value penghematan pajak 272.727,3. Tahun kedua, depresiasi 1 juta, penghematan pajak 300, present value 0,826446, present value penghematan pajak 247.933,9. Tahun ketiga, depresiasi 1 juta, penghematan pajak 300, present value 0,751315, present value penghematan pajak 225.394,9. Tahun keempat, depresiasi 1 juta, penghematan pajak 300, present value 0,683013, present value penghematan pajak 204.904,0. Tahun kelima, depresiasi 1 juta, penghematan pajak 300, present value 0,620921, present value penghematan pajak 186.276,4. Jumlah total semua 1.137,236. Dari tabel pertama, karena aset didepresiasi dengan garis lurus, tidak ada nilai residu, depresiasi per tahun adalah 5 juta per 5 sama dengan 1 juta per tahun. Kolom 2. Penghematan pajak karena depresiasi adalah depresiasi kali pajak atau 1 juta kali 30% sama dengan 300. Kolom 4 menyajikan present value dari diskon faktor sebesar 10%. Kolom 5 menyajikan present value dari penghemat pajak. Pada kolom 3, total present value penghematan pajak adalah
1.137.236. Harga aset tersebut ada 5 juta. Dengan demikian, ada sisa sebesar 5 juta dikurangi 1.137.236 sama dengan 3.862.764. Sisa tersebut akan dibebankan ke sewa guna. Misalkan pembayaran sewa dimulai awal tahun, dibayar 5 kali. Berikut ini skema aliran kas perusahaan leasing. Dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan 10%, tugas kita adalah mencari nilai X, sehingga total present value dari X sama dengan 3.862.764. Sisa yang harus diperoleh dari sewa guna. Dengan kata lain, kita akan menghitung sebagai berikut ini. 3.862.764 sama dengan X ditambah X dibagi 1,1 pangkat 1 ditambah X dibagi 1,1 pangkat 2 ditambah X dibagi 1,1 pangkat 3 ditambah X dibagi 1,1 pangkat 4 ditambah X dibagi 1,1 pangkat 5. 3.862.764 sama dengan X ditambah X viva 10%,5. 3.862.764 sama dengan X ditambah 3,1699 X sama dengan 926.352,2. Biaya sewa sesudah pajak. Biaya sewa sesudah pajak adalah 926.352. Sebelum pajak biaya sewa adalah 926.352 dibagi 0,7 sama dengan 1.323.360. Dengan pembayaran sewa guna sebesar 926.352, perusahaan leasing bisa memperoleh tingkat keuntungan sebesar 10%. Tentunya, jika perusahaan leasing ingin memperoleh tingkat keuntungan yang lebih tinggi, bisa menetapkan biaya sewa yang lebih besar dari jumlah tersebut. 2. Keputusan sewa versus beli. Misalkan PT Arta memutuskan untuk membeli mesin baru dengan nilai 5 juta rupiah dengan usia ekonomis 5 tahun dan tidak ada nilai residu. Saat ini, manajer PT Arta sedang mempertimbangkan apakah menggunakan leasing atau pinjaman dan kemudian membeli aset tersebut. Perusahaan leasing menawarkan sewa sebesar Rp1.323.360 per tahun selama 5 tahun. Pembayaran leasing dimulai pada awal tahun. Jika perusahaan meminjam, maka perusahaan bisa memperoleh pinjaman sebesar 5 juta rupiah. Pinjaman tersebut dilunasi dengan cicilan yang sama per tahunnya, yaitu sebesar Rp1.446.432 selama 5 tahun. Pembayaran cicilan pinjaman dimulai pada akhir tahun pertama. Mana yang dipilih, leasing atau beli aset? Tabel 2, skedul aliran kas leasing yaitu sebagai berikut. Dari tabel 2 baris pertama menunjukkan biaya sewa sebesar Rp1.323.000. Pembayaran dimulai pada awal tahun yaitu tahun ke-0. Kemudian pembayaran dilakukan selama 5 kali. Karena biaya sewa bisa dipakai sebagai pengurangan pajak, pada baris kedua menunjukkan penghematan pajak. Penghematan pajak adalah biaya sewa dikalikan dengan tingkat pajak sebesar 30%. Baris ketiga menunjukkan sewa bersih, yaitu biaya sewa setelah dikurangi penghematan pajak. Baris terakhir menunjukkan present value, yaitu biaya sewa bersih dengan diskon faktor sebesar 10%. Total present value biaya sewa leasing bersih adalah Rp4.013.261. Jika perusahaan menggunakan utang, maka kita harus menghitung bunga yang dibebankan untuk setiap periodenya. Setelah bunga bisa kita hitung, kita bisa menghitung penghematan pajak karena pembayaran bunga untuk setiap periodenya. Cicilan per tahun untuk pinjaman adalah Rp1.466.432. Cicilan tersebut sebagian bisa dipakai untuk membayar hutang dan sebagian lagi bisa dipakai untuk membayar cicilan pokok pinjaman.
ketiga, alokasi amortisasi pelunasan piutang yaitu sebagai berikut. Pada kolom 1, menuliskan cicilan per tahun yang harus perusahaan bayar. Pada kolom 3, menyajikan alokasi untuk bunga setiap periodenya. Bunga yang harus dibayar adalah 14,29%. Untuk tahun pertama, besarnya bunga adalah 0,1429 dikali 5 juta rupiah, yaitu Rp714.500. Karena cicilan per tahun adalah Rp1.466.000, maka sisa sebesar Rp751.932 dikali Rp1.466.432 dikurangi Rp714.500 dipakai sebagai cicilan pokok pinjaman. Pada akhir tahun, saldo pinjaman berkurang menjadi Rp4.248.068 kali Rp5 juta dikurangi Rp751.932. Pada tahun kedua, alokasi untuk bunga adalah Rp607.049 dikali 14,29% dikali Rp4.248.068. Kemudian, alokasi untuk pokok pinjaman bisa diutang dengan cara yang sama. Prosedur yang sama digunakan terus sampai pada akhir tahun kelima. Karena selisih pembulatan, cicilan pada tahun kelima ditetapkan Rp1.466.429, sehingga total alokasi untuk pokok pinjaman adalah Rp5 juta. Tabel 4, skedul aliran kas untuk pemilihan aset dengan utang yaitu sebagai berikut. Pada tabel keempat, jika perusahaan menggunakan utang dan membeli aset, maka ada dua penghematan pajak yang bisa diperoleh, yaitu dari depresiasi dan pembayaran bunga. Aset didepresiasi dengan garis lurus selama 5 tahun dan tidak ada nilai residu. Dengan demikian, besarnya depresiasi per tahunnya adalah Rp1 juta yang diperoleh dari Rp5 juta dibagi 5 tahun. Pembayaran bunga pada baris kedua diperoleh dari tabel sebelumnya. Total biaya yang berkaitan dengan alternatif hutang dan beli bisa dilihat di tabel ketiga. Penghematan pajak karena depresiasi dan bunga pada baris keempat. Perusahaan membayar cicilan pinjaman sebesar Rp1.466.000 per tahun pada baris kelima. Dari jumlah tersebut, setelah memperhitungkan penghematan pajak, diperoleh pembayaran bersih pada baris keenam. Pembayaran bersih tersebut adalah pembayaran cicilan dikurangi penghematan pajak. Baris terakhir menyajikan present value dari pembayaran cicilan bersih. Jumlah present value-nya adalah Rp3.863.155. Karena present value pengeluaran kas untuk alternatif hutang dan membeli lebih kecil dibandingkan dengan present value leasing, alternatif hutang dan membeli aset nampaknya lebih menarik dibandingkan dengan present value leasing. Tabel 5, analisis kas tambahan atau instrumental leasing versus beli aset utang. Tabel 6, analisis NBF leasing versus beli aset utang. Pada tabel 5 dan tabel 6, kalian bisa melihat di buku kalian masing-masing. Tiga, beberapa alasan melakukan leasing. Jika pasar modal sempurna, maka leasing maupun pinjaman utang mempunyai hasil yang sama. Dengan kata lain, akan indifference atau sama saja antara dengan utang. Tetapi, jika ada ketidaksempurnaan pasar, maka leasing bisa menjadi alternatif sumber dana yang lebih menarik dibandingkan dengan utang. Dalam beberapa situasi, berikut ini beberapa alasan yang benar kenapa perusahaan melakukan leasing. A. Alasan yang masuk akal, salah satunya terdapat perbedaan pajak. Jika tingkat pajak berbeda atau asimetri pajak, maka leasing bisa menjadi pilihan sumber pendanaan. Jika asimetri pajak semakin besar, maka menjadi semakin menarik. Pajak yang berkaitan dengan kepemilikan aset yang dibeli dengan utang
diturunkan dari penghematan pajak karena depresiasi dan biaya bunga bisa dipakai sebagai mengurang pajak. Jika penghematan pajak karena kedua faktor tersebut sama untuk semua perusahaan, maka keputusan leasing atau utang akan sama saja. Jika perusahaan mempunyai tingkat pajak yang lebih tinggi, tersebut bisa bertindak sebagai leasing, yaitu aset dengan menggunakan utang, kemudian menyewa ke perusahaan dengan tingkat pajak yang lebih rendah. Perusahaan leasing tersebut bisa memanfaatkan penghematan pajak lebih efektif. Biaya kebangkrutan. Jika terjadi kebangkrutan, posisi perusahaan leasing atau lessor lebih baik dibandingkan dengan pihak pemberi kredit. Lessor mempunyai aset dan bisa menarik kembali aset tersebut jika terjadi kebangkrutan. Sebaliknya, pemberi kredit tidak mudah melikuidasi aset jika terjadi kebangkrutan, bahkan jika pinjaman tersebut dijamin oleh aset. Proses kebangkrutan memakan waktu dan juga memakan biaya langsung, sehingga di samping biaya langsung yang harus dikeluarkan oleh pemberi kredit atau misal untuk membayar pengacara atau akuntan, juga ada biaya kesempatan yang hilang karena proses yang memakan waktu. Kerugian semacam itu tidak akan sebesar pada perusahaan leasing. Jika perusahaan yang beresiko tinggi ingin memperoleh pinjaman untuk membeli aset, maka semakin tinggi insentif untuk menggunakan leasing dibandingkan dengan pinjaman. Dengan kata lain, perusahaan tersebut akan lebih mudah memperoleh leasing dibandingkan dengan memperoleh pinjaman. Jika perusahaan tersebut memaksa untuk meminjam, biaya yang ditanggung akan lebih tinggi dibandingkan dengan jika perusahaan tersebut menyewa atau leasing. Dalam beberapa situasi, jika perusahaan pemberi pinjaman dan lessor sama, permohonan pinjaman bisa diubah menjadi perjanjian leasing. Mengurangi risiko ketidakpastian. Jika perusahaan membeli aset, kemudian setelah aset tersebut berakhir masa operasinya, maka aset tersebut bisa dijual untuk menghasilkan nilai residual, atau bisa juga disebut dengan residual value. Nilai tersebut dalam beberapa situasi sangat tidak pasti. Dengan demikian, perusahaan menghadapi resiko ketidakpastian nilai residual jika perusahaan tersebut risk averse atau tidak suka resiko. Maka, resiko tersebut bisa ditransfer ke pihak lain yang bisa menanggung resiko lebih baik. Pihak lessor atau perusahaan leasing bisa menjadi pihak yang bisa menanggung resiko dengan lebih baik. Karena biasanya perusahaan leasing lebih besar dan lebih berpengalaman dalam hal penilaian aset. Situasi semacam itu akan semakin penting bagi perusahaan kecil atau perusahaan yang baru berdiri di mana aset atau kekayaan pemegang saham relatif belum terdiversifikasi. Dalam situasi tersebut, transfer risiko menjadi penting karena bisa mengurangi risiko. Untuk perusahaan besar, barangkali situasi seperti itu tidak begitu penting, sehingga insentif untuk leasing tidak terlalu besar atau ceteris paribus. Yang terakhir, terdapat biaya transaksi. Misalkan saya tinggal di Jogja dan akan menjalankan usaha di Jakarta selama 1 tahun. Saya membutuhkan kantor, kendaraan, dan aset lainnya untuk menjalankan usaha tersebut. Dalam situasi tersebut, akan lebih baik bagi saya untuk menyewa kantor, kendaraan, dan aset lainnya daripada membeli aset-aset tersebut dan menjual kembali 1 tahun kemudian. Biaya pembuatan kontrak leasing
jauh lebih rendah daripada biaya pembelian aset dan kemudian menjualnya kembali. Tetapi, masalah yang mungkin timbul adalah munculnya biaya keagenan antara perusahaan yang menyewa dengan perusahaan leasing. Perusahaan penyewa bisa menyalahgunakan aset, mengeksploitasi aset, karena perusahaan tersebut tidak berkepentingan dengan nilai residu aset yang disewa tersebut. Jika situasi tersebut terjadi, perusahaan leasing akan memperoleh aset yang sudah rusak sehingga menurunkan nilai residu. Untuk mengurangi situasi semacam itu, perusahaan leasing bisa melakukan monitoring terhadap penggunaan aset tersebut. Untuk berikutnya, B. Alasan yang tidak benar. Terdapat laporan keuangan yang lebih baik. Jika leasing tidak dikapitalisasi, seperti pada operating lease, maka leasing tidak masuk ke neraca. Jika perusahaan menggunakan utang untuk membeli aset bukannya sewa, maka utang tersebut akan masuk ke neraca. Secara umum, semakin besar utang, maka laporan keuangan akan semakin nampak lebih jelek. Alternatif leasing dengan demikian nampak akan lebih menarik, karena meskipun kewajibannya sama dengan utang, pembayaran sewa secara periodik mempunyai konsekuensi yang hampir sama dengan pembayaran utang secara periodik. Tetapi, leasing tidak memperburuk laporan keuangan. Selanjutnya, meningkatkan ROA. Di samping laporan keuangan yang baik, leasing digunakan untuk meningkatkan ROA atau Return on Asset dibandingkan dengan utang. ROA didefinisikan sebagai laba setelah pajak dibagi total aset. Biaya leasing biasanya lebih rendah dibandingkan dengan gabungan biaya bunga dan biaya depresiasi. Karena itu, laba setelah pajak untuk alternatif leasing akan lebih tinggi dibandingkan dengan laba untuk alternatif utang dan membeli aset. Dari segi pembagi, jika perusahaan membeli aset, maka aset tersebut akan tercatat di neraca. Sebaliknya, jika melakukan leasing, perusahaan tidak akan mencatat aset tersebut di neraca. Total aset akan semakin meningkat yang mengakibatkan pembagi dalam formula ROA menjadi semakin besar. Hasilnya adalah ROA yang semakin kecil jika perusahaan menggunakan utang untuk membeli aset. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pegadaian. Pegadaian merupakan usaha pembayaran dengan jaminan barang bergerak. Perum Pegadaian merupakan perusahaan atau unit usaha yang memperoleh monopoli pelaksanaan usaha pegadaian di Indonesia. Usaha pegadaian lain di luar Perum Pegadaian bisa digolongkan sebagai usaha gelap, meskipun dalam praktek sering dijumpai usaha pegadaian baik oleh lembaga non-formal atau individu-individu maupun oleh lembaga formal. Usaha pokok yang dijalankan oleh pegadaian pada dasarnya adalah pinjaman dengan jaminan bergerak. Sasaran yang dituju adalah kelas menengah ke bawah atau kelas pinjaman yang relatif kecil. Contoh jenis barang yang bisa diterima sebagai barang jaminan adalah sebagai berikut. A. Barang-barang perhiasan. B. Barang-barang elektronik. C. Kendaraan seperti sepeda, sepeda motor, dan mobil. D. Barang-barang rumah tangga seperti barang pecah belah. E. Mesin jahit, mesin motor kapal. F. Tekstil seperti kain batik atau permadani. G. Barang-barang lain.
dan terdapat pada tabel berikut golongan pinjaman pegadaian. Terdapat ada 5 golongan, yaitu 1. Pada pinjaman yang diberikan 5.000 sampai 40.000 dalam jangka waktu 4 bulan, sewa modal per 15 hari 1,25%, maksimum sewa modal 10%. Yang kedua 40.500 sampai 150.000 dalam jangka waktu 4 bulan dengan sewa modal per 15 hari 1,75% dengan maksimum sewa modal 14%. Yang ketiga 151.000 sampai 500.000 dalam jangka waktu 4 bulan, sewa modal per 15 hari 1,75% dengan maksimum sewa modal 14%. Yang keempat 510.000 sampai 2,5 juta dalam jangka waktu 4 bulan juga, sewa modal per 15 hari 1,75% serta maksimum sewa modal 14% juga. Yang kelima sampai dengan 2 juta dalam jangka waktu 24 bulan dengan sewa modal per 15 hari 2% per bulan flat. Dalam maksimum sewa modal tidak ada. Di samping kegiatan pokok yaitu memberikan pinjaman seperti yang telah dijelaskan di muka, Perum Pegadaian juga melakukan kegiatan lainnya, yaitu 1. Menerima jasa taksiran, yaitu memberikan jasa kepada masyarakat yang ingin mengetahui beberapa besar nilai sesungguhnya dari barang yang dimilikinya, seperti emas atau berlian. Pelayanan ini merupakan pengembangan lebih lanjut kemampuan pegadaian dalam penilaian suatu barang. Yang kedua, menerima jasa titipan, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan dalam waktu lama, misal naik haji atau keluar kota. Pelayanan ini merupakan pengembangan lebih lanjut kemampuan pegadaian menyimpan barang-barang jaminan. Yang ketiga, bekerja sama dengan pihak ketiga dalam memanfaatkan aset perusahaan dalam bidang bisnis properti, seperti dalam pembangunan gedung kantor dan pertokoan dengan sistem build, operate, and transfer. Yang keempat, kredit pegawai, yaitu kredit yang diberikan kepada pegawai yang berpenghasilan tetap. Yang selanjutnya yaitu Bank Islam. Bank Islam mulai beroperasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perbankan tahun 1992, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Undang-undang tersebut kemudian diterjemahkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992. Perundangan perbankan syariah disempurnakan lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999. Undang-undang terakhir tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada BI untuk mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan tugas pokoknya. Pada dasarnya, bank Islam sama seperti bank umum lainnya, yaitu menerima dana bank bentuk deposito atau tabungan dan kemudian menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk pinjaman atau investasi lainnya. Perbedaannya adalah dalam bank Islam beroperasi tidak atas dasar bunga, tetapi atas dasar pembagian atau sharing keuntungan. Dalam operasi tersebut dirasakan lebih sesuai dengan hukum syariat Islam, meskipun kontroversi mengenai bunga bank masih berlanjut sampai saat ini. Dengan demikian, Bank Islam mempunyai daya tarik tersendiri khususnya bagi umat Islam yang berpendapat bahwa bunga bank tidak sesuai dengan syariat Islam. 1.
prinsip-prinsip dasar operasi bank Islam dengan pembagian keuntungan. Ada beberapa macam prinsip dalam operasi bank Islam sebagai berikut. A. Al-Mudharabah. Al-Mudharabah merupakan bentuk kerjasama atau partnership di mana satu pihak memberi dana sementara pihak lainnya memberi keahlian atau manajemen. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya. B. Al-Musyarakah. Al-Musyarakah merupakan bentuk kerjasama atau partnership melibatkan pengumpulan dana di antara 2 atau 3 pihak untuk membiayai usaha tertentu. Setiap pihak memperoleh persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh berdasarkan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya. Kerugian yang dialami bagi berdasarkan besarnya modal yang disetor oleh tiap pihak. C. Al-Waidah. Al-Waidah merupakan perjanjian antara pemilik barang atau uang dengan pihak yang menyimpannya, di mana pihak terakhir akan menyimpan dan menjaga uang atau barang yang didepositokan. D. Al-Murabahah. Al-Murabahah merupakan teknik pendanaan di mana dilakukan kontrak penjualan antara pembeli dengan penjual dengan harga penjualan yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga aslinya. Pembeli membutuhkan barang tertentu dan kemudian pihak pemberi pinjaman dana membeli dan menjual atau membelikan barang tersebut kepada pihak pembeli dengan harga cost plus keuntungan. Besar keuntungan dan jangka waktu dipinjamkan ditentukan oleh kontrak yang telah disepakati. E. Al-Bai Bidhaman Ajil. Al-Bai Bidhaman Ajil merupakan pendanaan di mana bank membeli mesin dan kemudian menjual ke pihak yang memerlukan mesin tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Pembayaran kembali dilakukan dengan cicilan yang besarnya tetap atau instalmen. Kepemilikan berpindah ke pihak pembeli pada saat barang dikirimkan atau on delivery. F. Al-Bai Al-Din. Al-Bai Al-Din merupakan penjualan klaim atau piutang dengan diskonto. Piutang tersebut berasal dari penjualan atau pembelian barang atau jasa. G. Al-Sarf. Al-Sarf merupakan penjualan atau pembelian mata uang asing tertentu dengan mata uang lainnya. Jika mata uang yang diperjualbelikan sama, maka nilai mata uang tersebut haruslah sama dengan penyerahan pada waktu yang sama. H. Al-Tajiri atau leasing dengan hak pembelian. Al-Tajiri merupakan teknik pembiayaan dengan melibatkan pembelian barang dan kemudian terjadi transfer hak penggunaan mesin atau peralatan kepada lessee untuk periode waktu tertentu. Setelah leasing berakhir, lessor menjual aset kepada lessee dengan harga yang telah disepakati. I. Al-Ijarah atau leasing tanpa hak pembelian. Al-Ijarah merupakan pembelian antara lessor dengan lessee yang mempunyai hak penggunaan mesin atau peralatan dengan pembayaran sewa tertentu yang telah disepakati. Sesudah periode leasing berakhir, mesin dikembalikan kepada lessor. J. Al-Wakalah. Al-Wakalah merupakan perjanjian transfer wewenang atau pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan tertentu untuk kepentingan pihak pertama. K. Al-Kafalahah atau jaminan. Al-Kafalah merupakan perjanjian pemberian jaminan. Pihak penjamin bertanggung jawab terhadap pembayaran utang atau pelaksanaan pekerjaan tertentu kepada pihak penerima jaminan.
L. Al-Hiwalah. Al-Hiwalah merupakan perjanjian transfer kewajiban dari satu pihak ke pihak lainnya. M. Al-Qard ul Hasan. Al-Qard ul Hasan merupakan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan peminjam, di mana peminjam berkewajiban membayar sesuai dengan jumlah utang. Tetapi jika peminjam tidak bisa membayar utang tersebut, sanksi tidak bisa diberikan terhadap peminjam. Peminjam bisa melunasi sebagian utangnya sesuai dengan kemauan atau kemampuan peminjam. Dengan demikian, pinjaman tersebut merupakan pinjaman yang bermanfaat bantuan. Yang kedua, Bank Islam di Indonesia. Indonesia saat ini sudah ada kegiatan perbankan Islam yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia atau BMI dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS yang jumlahnya sudah mencapai puluhan. Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tahun 1992 dan masih merupakan satu-satunya bank umum yang beroperasi dengan syariat Islam di Indonesia. BMI di samping mempunyai manajemen sebagaimana halnya bank biasa juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang anggotanya terdiri dari para alim ulama terkemuka. Fungsi pokok dewan tersebut adalah mengawasi agar produk atau jasa yang dikeluarkan oleh BMI sesuai dengan syariat Islam. Sekian penjelasan tentang sumber pendanaan leasing, pegadaian, dan bank Islam dari kelompok kami. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe channel ini jika kalian suka dengan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.